Selamat sore saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik, Bapa kami yang dalam kerajaan surga. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami setiap yang mendengarkan ya Bapa kami yang ajaib. Terima kasih Yesus, kami mulai Tuhan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat sore saudara-saudara sekalian, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sore hari ini saya ingin berbicara mengenai iman. Iman yang ada di dalam hati saudara yang sudah dibagikan secara merata menurut Roma 12 ayat ketiga. Kita sekarang akan melihat iman yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai 23. Markus 11 ayat 20 sampai 23. Demikian bunyinya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Khusus dalam ayat 23 dan 24, saya minta perhatian saudara akan perkataan Yesus. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Saudara-saudara, sama seperti firman Allah berkata, doa orang benar besar khasiatnya, maka sore hari ini saya ingin berbicara mengenai doa yang dibarengi dengan iman. Di dalam ayat 23, Yesus tidak berkata tentang doa, tetapi Yesus berkata tentang perkataan. Saya ulangi, pada ayat 23, Yesus tidak berkata tentang doa, tetapi tentang perkataan. Dia berkata tentang doa pada ayat 24. Mari kita lihat dulu ayat 23 perlahan-lahan. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saya ingin membandingkan dengan apa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Khususnya bagian akhir dari ayat 23 sedikit berbeda. Bunyinya begini. "So Jesus answered and said to them, have faith in God." Ayat 22, milikilah iman di dalam Allah. "For assuredly I say to you," dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, "whoever says to this mountain, be removed and be cast out into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he say will he be done," bagian akhir, "he will have whatever he say." Ia akan mendapat
apa saja yang Dia katakan. Yesus berkata, jikalau engkau mempunyai iman, engkau akan berkata kepada gunung ini, terangkat dan tercampaklah ke dalam laut, dengan tidak bimbang hatinya, maka apa saja yang dikatakannya itu akan terjadi, ia akan mempunyai. Apa saja yang ia katakan. Saudara-saudara, ternyata kita seringkali berkata-kata yang negatif, tidak berkata-kata yang positif. Kalau kata lebih kurang, itu tandanya yang positif di atas, yang negatif di bawah. Jadi positif harus ada di atas yang negatif. Demikian juga dengan perkataan-perkataan kita. Kita harus memiliki iman yang positif. Hari-hari ini banyak orang Kristen berbicara corona lebih banyak daripada Kristus. Bicara Wuhan lebih banyak daripada Tuhan. Itu sebabnya harus kita kembali kepada hal yang positif. Kita harus meminimalisir perkataan yang negatif. Kita harus memenuhi mulut kita dengan hal-hal yang positif. Sebab Yesus berkata, apa saja yang kita katakan akan terjadi, kita akan memiliki. Kata memiliki. Apa saja yang kita katakan. Kalau Tuhan berjanji seperti itu, bukankah kita harus berhati-hati dalam berkata? Berhati-hati dalam perkataan. Kita seringkali berkata negatif seperti, aku lelah setengah mati. Padahal kita masih hidup. Kita sudah berbicara setengah daripada kematian. Kita tidak positif. Tapi marilah melalui ayat ini, sebagai orang Kristen, orang Masehi yang percaya kepada Tuhan dan janjinya, kita berdiri di atas Markus 11 ayat 23. Bahwa kita akan memiliki apa saja yang kita katakan. Mungkin tidak seketika itu, mungkin ada jenjang waktu yang lama, mungkin ada waktu yang lebih lama lagi, tapi kalau kita tetap terus berbicara hal yang positif, maka ya yang positif itu akan ada di atas. Dan yang negatif walaupun ada, dia akan di bawah yang positif. You will eat what you say. Saudara akan makan apa saja yang saudara katakan. You will eat whatever you say. Saudara akan makan apa saja yang saudara katakan. Sama seperti kita berdiri di bukit yang dekat dengan Bukit Gaung, di mana ketika kita berteriak, apa saja yang kita katakan akan bersiponggang dan kembali kepada kita. Kalau kita berkata merdeka, maka jawaban dari pantulan itu pun merdeka, sama seperti apa yang kita katakan. Kalau kita katakan mujizat terjadi, apa yang kita katakan akan kembali kepada kita. Mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Apa yang kita katakan akan kembali kepada kita. Kesembuhan terjadi. Hidupku akan tertolong. Hidup kita akan kembali lagi. Hidupku akan tertolong. Tidak mungkin saudara
mengatakan haleluya, lalu jawabannya celaka, tidak mungkin. Itu sebabnya mari kita berdiri berkata secara positif. Dalam pembicaraan sehari-hari, seringkali kita ketemu dengan teman dan mereka berkata, "Apa kabar? Semua baik?" Selalu yang dikatakan yang baik. Apa kabar? Baik-baik saja? Berarti yang baik. Dan kita seringkali menjawab, baik, cukup baik, walaupun tidak baik. Tapi lidah kita mengatakan yang baik. Untuk menyenangkan teman kita yang bertanya. Tetapi tahukah saudara, ketika saudara punya perkataan positif, bukan hanya kita menyenangkan teman, kita menyenangkan hati Tuhan. Sebab perkataan Tuhan selalu positif. Dia tidak pernah negatif. Maka ayat ke-20 tadi, ayat 21, percayalah kepada Allah. Dalam senandung lain, milikilah iman yang dari Allah. Milikilah imannya Allah. Dengan iman kita mengerti menurut Ibrani 11 ayat 3 bahwa segala sesuatu dijadikan oleh firman atau perkataan Allah. Dalam Kejadian 1 ketika dia menciptakan bumi, dia berkata yang pertama, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Bahasa Inggris berkata, light be, light was. Apa saja yang dia katakan, terjadi. Semua yang difirmankan oleh Tuhan terjadi ketika dia ciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Mari kita berkata yang positif. Kita berkata yang hal-hal yang baik. Di dalam ayatnya ke-24, barulah Yesus berkata tentang berdoa. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Baru sekarang Yesus berkata tentang doa. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja. Kalau saya katakan apa saja, firman Allah katakan apa saja, itu berarti apa saja yang kita minta dan doakan. Ya. Diiringi dengan kata percayalah. Maka kalau saudara minta dan berdoa kepada Tuhan, saudara harus percaya. Harus percaya. Waktu sekolah, masih di playgroup, cucu saya, Jennifer, selalu saya doakan. Dan selalu saya bisikan kata-kata yang positif. Jadikanlah Jennifer ini anak yang baik, anak yang sukses, anak yang sempurna, anak yang sehat, pulang dilindungi, pergi pulang dilindungi, beri kepintaran, beri hikmat dari sorga, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan puji Tuhan, hal itu terjadi kepada cucu saya. Dan saudara-saudara, kalau saudara minta apa-apa, percayalah. Tuhan tidak suka saudara minta-minta. Tapi Tuhan izinkan saudara meminta. Sesuai dengan Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka akan diberi. Ya, carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, pintu akan dibukakan kepadamu. Ya, jadi Tuhan menginginkan saudara meminta. Tapi meminta dengan iman di dalam doa. Lalu diikuti dengan kata seolah-olah engkau sudah menerimanya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bahasa Inggris,
Believe that you receive them and you will have them. Semuanya dipakai kata present tense. Percaya, sudah kita terima sekarang. Maka Tuhan akan memberikannya sekarang dalam iman. Saudara, ada doa yang dijawab sama seperti dikatakan oleh firman Allah. Ada doa yang dijawab karena orang itu meminta dan Tuhan berbelas kasihan. Ada pemberian doa yang dijawab, ya, orang sakit sembuh oleh karena firman Allah. Ada orang sakit sembuh oleh karena antibodinya kuat. Ada orang sakit sembuh karena berobat kepada dokter. Seperti Yesus berkata, orang sakit perlu tabib. Tetapi ada orang yang sakit sembuh karena iman. Tapi dalam ayat ini ada orang yang sakit sembuh karena perkataan. Perkataannya, aku sembuh sesuai dengan janji firman Tuhan. Maka saudara akan sembuh sesuai dengan janji firman Allah. Coyonggi yang jemaat pertama hanya 5 jiwa di satu tenda yang dia bikin. Dengan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada dia, maka orang lumpuh dari lahir, orang buta dari lahir, orang tuli dari lahir disembuhkan. Maka sekarang jemaatnya lebih kurang 800.000 jemaat. Kebaktian yang datang hari Minggu, satu kali hari Minggu, itu sekitar 49.000 satu kali kebaktian. Dan itu saudaraku dibikin 5 kebaktian di Korea. Lalu yang kebaktian hari Minggu ini dimohon tidak kebaktian minggu depan karena tidak cukup tempat. Mulainya dari apa? Dari imajinasi iman, dari perkataan iman, dari pengakuan iman, dan dari iman yang tidak berubah itu. Puji Tuhan, saudara-saudara, apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, apapun sakit saudara, kita punya juru selamat. Bukan hanya juru selamat, dia tabib di atas segala tabib, dia dokter di atas segala dokter. Percayalah kepada Yesus. Terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dimanapun saudara berada, maka saya yakin Tuhan akan menolong, menyelamatkan saudara, dan menyembuhkan saudara. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa sorga, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, hamba-Mu sudah memberitakan firman-Mu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa percaya kecuali Roh-Mu bekerja dan membuka hati mereka yang mendengar sehingga mereka memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berkata-kata dengan iman sehingga kami akan memiliki apa yang kami katakan dan kami akan berdoa dengan iman seolah-olah kami sudah menerimanya itu. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Janji-Mu itu adalah ya dan amin. Engkau tidak pernah tidak setia kepada janji-Mu. Terima kasih Bapa. Berkatilah para pendengar, para penonton, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berarti pekerjaan mereka, berkati pendidikan mereka di sekolah, berkati keluarga kami dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari yang paling muda sampai yang paling tua. Lindungi dengan perlindungan dari sorga. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, sampai ketemu di lain kesempatan.